Ya, shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, orang-orang yang berbahagia di muka bumi. FGB Man, be strong in the Lord. Be strong in the Lord, FGB. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak dan rekan-rekan FGB Man yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Wah, senang sekali jika pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus melalui acara virtual Zoom Doa Subuh FGB Man Papua Barat. Dan dalam kesempatan ini saya rindu sekali dan saya tergerak untuk membagikan tentang kebenaran firman Tuhan yang bertema yaitu perkataan yang menyembuhkan, yang terambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-13. Untuk itu saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-13. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-13 dengan judul perikop dari lembaga Alkitab yaitu Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergilah,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakan ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam gelap yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita. Enarke untuk logos, kai logos untuk parototeo, kai theos untuk logos. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, saudara-saudara dan rekan-rekan FGB Man yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, percaya atau tidak percaya bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu memiliki satu dampak atau kuasa. Baik kuasa yang menyembuhkan maupun kuasa yang mematikan. Baik kuasa yang membangun maupun kuasa yang meruntuhkan. Apalagi ketika seseorang itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan bergaul karib dengan Allah, maka semakin kita harus senantiasa berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata dari perbendaharaan hati kita. Nah, rekan-rekan FGB Man yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak sekali persoalan-persoalan. Sebenarnya kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya persoalan-persoalan itu disebabkan dan ditimbulkan dampak daripada perkataan-perkataan yang tidak tepat dikeluarkan pada waktunya. Sehingga perkataan itu tidak menjadi obat yang menyembuhkan bagi setiap orang yang mendengarkan perkataan itu, melainkan sebaliknya. Nah, kalau boleh kita jujur, kita lebih berhati-hati dalam memilih handphone. Contohnya ketika kita hendak ingin membeli di suatu konter handphone, kita lebih memilih
dan berhati-hati ketika memilih baju pakaian yang hendak kita pakai. Ketika kita hendak ingin pergi ke satu pesta ataupun pergi ke gereja, kita lebih berhati-hati ketika memperhatikan penampilan kita. Padahal itu sebenarnya tidak memiliki satu dampak apa-apa. Tetapi kita tidak pernah berhati-hati dalam memilih kata-kata ketika kita ingin mengeluarkan dari perbendaharaan hati kita. Dan kita nggak sadar bahwa kata-kata yang keluar dari mulut kita itu memiliki satu dampak maupun kuasa di dalamnya. Baik kuasa yang menyembuhkan maupun kuasa yang mematikan. Baik kuasa yang untuk membangun maupun kuasa untuk meruntuhkan. Nah, saudara yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam kebudayaan bangsa Yahudi, kata-kata itu dianggap sesuatu yang nyata, bahkan punya kekuatan dan mereka menyadari itu. Dan begitu juga dengan perkataan Tuhan Yesus. Saudara, pada waktu Tuhan menciptakan dunia ini, dia tidak bertindak. Melainkan dia cuma berkata-kata saja dan dia berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Jadilah burung-burung di udara, maka burung-burung itu jadi. Jadilah ikan-ikan di laut, maka ikan-ikan itu jadi. Hanya dengan berkata-kata saja, maka semua itu jadi. Begitu juga dengan perkataan sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya bukan, memiliki satu dampak atau kuasa yang cukup dahsyat dalam kehidupan seseorang maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, rekan-rekan FGB Men yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hanya dengan perkataan satu atau dua kalimat saja, seorang presiden dapat membebaskan seseorang dari hukuman mati yang seharusnya orang tersebut harus dihukum mati dan dieksekusi. Namun, tidak jadi dihukum mati dan dieksekusi. Hanya dengan satu kata atau dua perkataan saja, seorang pemilik perusahaan dapat mengembalikan orang yang sudah di-PHK dan dapat kembali dipekerjakan di perusahaan tersebut. Jadi saudara, perkataan itu mempunyai dampak ataupun kuasa. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita senantiasa pada hari ini akan belajar bagaimana perkataan kita itu memiliki kuasa, memiliki dampak yang cukup luar biasa. Rekan-rekan FGB Men yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya mempelajari budaya Yahudi termasuk dalam Alkitab, perkataan yang dilepaskan itu seumpama seperti anak panah. Terkadang saya berpikir, kenapa ya perkataan itu diimpamakan seperti anak panah dan tidak seperti pedang? Nah, seandainya ada dua pahlawan yang sedang bertarung menggunakan pedang, dan pada saat bertarung pahlawan yang satu pedangnya terpental, dan pahlawan yang satunya lagi hendak ingin menusuk perutnya. Lalu pahlawan yang satu itu berkata, "Ampuni saya." Maka sang pahlawan yang ingin menusuk perutnya dengan pedang itu dapat menarik kembali pedang yang hendak ingin ditusuknya. Tetapi sayangnya, saudara, perkataan itu di dalam Alkitab tidak digambarkan seperti pedang, melainkan seperti anak panah. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, saudara dan saya harus berpikir lebih dahulu sebelum berkata-kata, baik terhadap orang-orang yang kita cintai,
istri, anak-anak. Jangan biarkan kata-kata kita itu melukai hati mereka. Jangan biarkan kata-kata yang sia-sia yang keluar dari mulut kita. Melainkan biarkanlah kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang mempermuliakan nama Tuhan yang senantiasa keluar dari mulut kita, pribadi lepas pribadi. Nah, saudara-saudara yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau boleh jujur, ada satu saat-saat di mana kondisi kita harus berhati-hati dalam berkata-kata, yaitu terutama pada saat kita sedang mengalami rasa emosional. Justru pada saat kita emosional, pada saat itulah kita harus menahan perkataan kita. Jadi kontrol itu ada di pikiran kita dan bukan pada perasaan kita. Lalu ada yang berkata, nggak mungkin Pak Pendeta, nggak mungkin hamba Tuhan. Pada saat kita emosional, kita nggak mungkin bisa mengontrol perkataan kita. Rekan-rekan, FGBP yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Emosi diberikan oleh Tuhan untuk suatu keindahan, tetapi tidak untuk mengatur logika kita. Saya sangat kagum oleh salah satu tokoh yang luar biasa yang sangat saya kagumi sepanjang hidup saya. Saat dia dicaci maki, saat dia disiksa, saat dia ditinggalkan, saat dia dihakimi dan dengan penghakiman yang tidak adil, saat dia disakiti, saat dia sekarat, dia tidak pernah termakan emosi. Dan dia tetap mengendalikan perkataannya. Bahkan saudara, ketika emosi dia sedang meluap-luap pun, dia hanya menatap kepada bapaknya dan berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak dan rekan-rekan FGB Men yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak tahu mengapa saya tergerak hati untuk membagikan tema firman Tuhan pada hari ini mengenai perkataan yang terambil di dalam kitab Matius pasal 8 ayat 5 sampai yang ke-13. Dan saya berharap kiranya melalui perenungan kebenaran firman Tuhan ini dapat menolong kita untuk memahami bahwa setiap perkataan kita itu memiliki kuasa. Baik kuasa yang menyembuhkan maupun kuasa yang mematikan. Baik kuasa untuk membangun maupun untuk kuasa yang meruntuhkan. Apalagi di saat seperti situasi dan kondisi seperti ini, di mana banyak orang saat-saat ini sedang mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Banyak orang-orang yang saat ini sedang terbaring sakit, terpapar oleh COVID, mengalami depresi dan lain sebagainya. Mereka membutuhkan orang-orang di sekitar mereka untuk memberikan kekuatan melalui perkataan yang keluar dari anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang membangkitkan semangat iman mereka agar kiranya mereka terus memiliki suatu kehidupan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, menarik sekali ketika kita merenungkan dan mengamati baik-baik tentang perenungan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai yang ke-13. Bagaimana di sini kita melihat Alkitab menjelaskan pada saat Yesus masuk ke Kapernaum. Nah, Kapernaum ini adalah salah satu kota yang dimana letaknya sekitar 2,5 mil atau sekitar kurang lebih 4 km dari sungai Yordan dan mengarah ke Laut Galilea. Dan di Kapernaum ini juga, saudara, menjadi salah satu pusat sentral pelayanan Yesus Kristus untuk mengajar murid-muridnya.
Kira-kira sekitar 20 bulan lamanya, karena Yesus Kristus pada saat itu ditolak di Nazaret. Kalau kita membaca di dalam kitab Markus pasal 1 ayat 21 dan Lukas 4 ayat yang ke-31. Jadi ketika Yesus Kristus baru saja masuk ke Kapernaum, tiba-tiba ada seorang perwira yang mendapatkan Yesus Kristus dan memohon kepadanya untuk menyembuhkan hambanya atau atasannya yang sedang sakit lumpuh. Dan ia sangat menderita sekali, saudaraku. Dan respon Yesus pada saat itu sangat luar biasa. Ketika mendengar kabar dari seorang perwira ini bahwa ada orang yang membutuhkan pertolongannya, Yesus langsung memberikan satu respon yang hangat dan penuh kasih. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-7 demikian. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Nah, rekan-rekan FGB yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sakit lumpuh dalam bahasa Yunani menggunakan kata paraitikos, yang berarti kelumpuhan akibat berbagai penyakit yang menyerang beberapa otot dan organ tubuh. Nah, tetapi kelumpuhan ini juga memberikan satu ciri atau gambaran bahwa orang itu sangat membutuhkan, orang itu sangat bergantung pada orang lain. Oleh sebab itu tak heran ketika sang lumpuh dalam ketidakberdayaannya, ia memerintahkan salah satu rekannya perwira untuk datang kepada Yesus agar kiranya Yesus menyembuhkan kelumpuhan yang terjadi di dalam kehidupan salah satu perwira yang berada di Kapernaum tersebut. Saudara, jika Yesus Kristus sang guru agung yang juga sebagai Allah saja, ketika seseorang membutuhkan pertolongan, ketika seseorang membutuhkan kekuatan, ketika seseorang membutuhkan kesembuhan, ia memberikan satu respon yang hangat dan penuh kasih untuk menolongnya. Bagaimanakah dengan sikap saudara dan saya? Ketika ada orang-orang di sekitar kita membutuhkan pangan doa kita, apakah saudara memberikan respon yang sama seperti layaknya Yesus Kristus yang berkata, "Ya, aku akan menolongmu," ataukah saudara sebaliknya? Nah, saudara, ketika saya mencoba untuk mendalami firman Tuhan ini dan merenungkannya, saya merasakan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Bukan saja dalam firman ini mengajarkan dan memberkati saya dalam hal tentang mengelola perkataan, tetapi juga melalui firman Tuhan ini saya diajarkan tentang kerendahan hati. Dan itu terlihat ketika Yesus Kristus hendak ingin menyembuhkan seorang lumpuh. Tetapi tiba-tiba sang perwira itu berkata di ayat 8a bahwa, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Dan ketika saya mencoba merenungkan dan coba untuk berimajinasi, mengapa seorang perwira ini berkata bahwa aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku? Nah, ada dua kemungkinan, saudara. Yang pertama, tak layak di situ disebabkan karena hamba ini adalah hamba yang berdosa. Karena pada dasarnya ketika seseorang berbuat dosa, ada perasaan gak layak, ada perasaan takut untuk berjumpa dengan Tuhan secara langsung. Nah, dalam hal ini juga terjadi dan dialami oleh manusia pertama, Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka merasa takut untuk berjumpa dengan Allah. Dan mereka merasa gak layak untuk berjumpa dengan Allah ketika Allah memanggilnya. "Adam, Adam, di manakah engkau?" Dan yang kedua, kata tak layak di sini merasa bahwa perwira ini tak pantas menyuruh dan memerintahkan raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus, untuk datang menghampiri hambanya yang terbaring sakit di rumahnya. Nah, saudara, apapun yang menjadi alasan perwira menyebutkan dirinya tak layak,
itu tidak menjadi persoalan. Untuk Yesus datang menghampiri hambanya yang terbaring sakit lumpuh itu secara langsung. Nah, namun sang perwira ini memiliki satu keyakinan yang kokoh bahwa perkataan Yesus sanggup untuk menyembuhkan hambanya yang terbaring lumpuh di rumah, dikatakan dalam ayat yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Saudara, alangkah luar biasanya kepercayaan yang dimiliki oleh salah seorang perwira yang pada saat itu sedang terbaring lumpuh. Dia meyakini bahwasannya perkataan Yesus yang dia butuhkan agar kelumpuhannya itu lenyap seketika, karena dia menyadari bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan setiap kelumpuhan yang terjadi di dalam kehidupannya, baik kelumpuhan secara fisik maupun kelumpuhan secara rohaninya. Nah, jadi saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, ada berkat pengajaran yang porsi ganda. Selain berkat tentang bagaimana kita diajar untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyembuhkan, selain itu juga kita diajar tentang satu kerendahan hati. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya yang hidup dalam komunitas di mana kita memiliki iman yang berbeda-beda kapasitasnya, karena kita ada di dalam tahapan-tahapan yang berbeda. Mungkin ada di antara kita yang menjadi orang Kristen yang dewasa, tetapi ada juga di antara kita yang menjadi orang Kristen yang kanak-kanak. Sehingga kita perlu untuk saling memberikan satu support, satu penyemangat, satu dorongan antara yang satu dengan yang lain. Itulah sebabnya kehidupan kekristenan itu luar biasa. Bagaimana kita yang kuat wajib menanggung yang lemah. Sementara yang lemah, kita akan terus nantiasa mendorong sampai dia boleh menjadi kuat. Dengan demikian, sebagai hamba Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, mengingatkan saya, saudara-saudara, dan rekan-rekan sekalian dalam virtual Zoom pada pagi hari yang indah ini, pakailah perkataan kita untuk membangun, untuk membangkitkan semangat yang patah, untuk menghibur orang yang dalam duka, bahkan terlebih lagi untuk mempermuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk menutup khotbah saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat yang ke-24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Sampai di sini firman Tuhan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam pertemuan kita pada pagi hari yang indah ini melalui virtual Zoom. Mari kita bersatu di dalam doa. Yahweh Elohim Yeshua Hamasya, ya Adonai Tuhan kami, segala kemuliaan syukur hanya bagimu kami panjatkan, sebab Engkaulah Allah yang layak untuk menerima semuanya itu. Pagi hari ini Tuhan, kami baru saja mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami diingatkan untuk menggunakan perkataan kami sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, agar kiranya kami menggunakan perkataan kami ini untuk menyembuhkan, untuk membangkitkan setiap semangat yang telah patah, bahkan orang-orang yang hidup dalam ketidakberdayaan. Karena kami percaya bahwa Tuhan memanggil kami
dan memperlengkapi kami dengan kuasa, baik dalam perkataan, bahkan terlebih lagi dengan kuasa karunia-karunia, kesembuhan, dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami selalu Tuhan, untuk terus memperkatakan perkataan yang positif, yang mempermuliakan nama Tuhan. Berkati rekan-rekan FGB Men yang tidak hadir pada saat ini. Kami tidak tahu apa yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Akan tetapi kami senantiasa terus meluarkan perkataan-perkataan agar satu kelak nanti Tuhan, mereka dapat bergabung dengan kami sehingga dapat menikmati hadirat dan menikmati persekutuan yang indah bersama dengan kami. Jika dia dapati di antara mereka sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, dan berbeban berat, Engkau Yesus yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Engkau akan memberikan kelegaan. Bahkan ketika mereka sakit dan tidak berdaya, Engkau Tuhan yang menjadi tabib. Engkau Tuhan yang menjadi dokter di atas segala dokter. Engkau yang memberikan penghiburan, kekuatan, dan membangkitkan iman kepercayaan mereka, sehingga mereka dapat pulih, sehat kembali, dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kapot leha, Adonai, Elohenu, kapot leha. Segala kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagimu, ya Tuhan. Amin. Sama-sama Pak Apuy. Amin.